Oke, sebelumnya mengenalkan nama saya Muhammad Ihsan Arianto dengan NRP 15001221139. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar laboratorium. Apa itu laboratorium? Laboratorium merupakan sebuah fasilitas atau ruang yang dirancang secara khusus dengan tujuan untuk melakukan eksperimen, penelitian, atau pengujian ilmiah. Di dalam laboratorium terdapat peralatan khusus untuk menguji, menganalisis berbagai bahan atau fenomena alam. Apa fungsi laboratorium? Ada beberapa jenis laboratorium. Secara umum, laboratorium berfungsi untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Penelitian yang dimaksud pun dapat bermacam-macam. Laboratorium memiliki banyak jenis, yaitu terdapat contoh seperti lab pendidikan, lab penelitian dasar, lab penelitian terapan, industri, klinik atau medis, pengujian dan kalibrasi, keamanan hayati, lab komputer, dan lab forensik. Laboratorium penelitian dasar. Saya akan mengambil satu contoh saja, yaitu laboratorium fisika dasar listrik dan magnet. Pada laboratorium ini bertujuan memberikan wawasan tentang eksperimen pemahaman dasar tentang hukum-hukum fisika seperti hukum Ohm, hukum Coulomb, dan prinsip-prinsip lainnya. Spesifikasi ruang laboratorium memiliki ruangan yang luas, tergantung kuota praktikan atau mahasiswanya, pasok daya listrik yang cukup, terdapat ruangan menyimpan alat dan bahan komponen, meja, kursi, papan tulis, soket listrik yang cukup, terdapat manual atau modul yang dapat membantu jalannya sebuah percobaan atau praktikum. Standar regulasi yang berlaku, kedisiplinan dan etika, tentang tepat waktu, standar berbagian standar kuliah, tata tertib saat kerja tidak tertib, penggunaan alat dan bahan, pengawasan dari asisten laboratorium selama praktikum, prosedur praktikum, menghubungi asisten sebelum melakukan praktikum agar mendapat arahan. Lalu proses metode praktikum, briefing, pendahuluan, persiapan alat dan bahan, prosedur percobaan, pengumpulan dan pengumpulkan data, analisis hasil briefing, laporan, lalu keselamatan kerja di lab. Nah, salah satunya adalah menggunakan alat pelindung diri jika diperlukan, dan juga memahami prosedur darurat. Lalu pengawasan berkala, menjaga ruang kerja steril, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam lab, identifikasi material berbahaya sebelum mulai pekerjaan, perhatikan kondisi lab, hati-hati saat mengenai peralatan di kelas, gunakan peralatan pelindungan. Tanggung jawab pengelola lab. Eh, dalam sebuah lab, pastinya ada seperti eh, susunan-susunan pengurus dari pengelola lab. Nah, salah satunya adalah kepala lab itu sendiri yang memimpin staf dan juga bertanggung jawab atas keseluruhan lab. Laporan yang biasanya terdapat pada lab yaitu orang yang menjaga dan memastikan bahan-bahan dan alat kerja dengan baik. Admin lab dan yang mengurus administrasi, asisten lab yang membantu untuk meneliti pengambilan data, praktikan atau seorang yang melakukan penelitian di lab itu tersebut. Nah, di sini juga terdapat kesamaan kerja di laboratorium. Selama kerja di laboratorium mencakup hal-hal yang untuk melindungi pengguna laboratorium dari risiko yang mungkin terjadi selama melakukan eksperimen atau aktivitas sisanya. Penggunaan alat pelindung diri seperti jas lab, sarung tangan, kecap pelindung, dan masker jika diperlukan. Memahami prosedur evakuasi jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau tumpahan bahan kimia. Menghindari makan dan minum atau merokok di area lab. Memastikan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan disimpan dengan sesuai standar keamanan. Apabila terdapat penanganan bahan beracun dan berbahaya, di sini kita perlu membaca MSDS atau membaca material safety data sheet sebelum menggunakan bahan-bahan kimia, menyimpan bahan beracun di wadah tertutup dan diberi label yang jelas, menggunakan sarana ventilasi seperti lemari asam saat menangani bahan kimia yang berbahaya, membuang limbah bahan kimia sesuai aturan yang berlaku. Ya, terdapat di sistem standarisasi laboratorium agar serangkaian prosedur teman dan standar
yang diterapkan dapat memastikan konsistensi dan akurasi hasil yang diperoleh. Seperti pengenalian alat ukur dan bahan referensi atau yang seperti saya sebutkan tadi, terdapat modul untuk menjalankan praktikumnya, lalu penerapan standar internasional seperti ISO dan IEC 17025, lalu terdapat pelatihan personel laboratorium agar mengikuti prosedur standar, persyaratan teknis dan pernyataan untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Laboratorium pengujian dan kalibrasi harus memenuhi syarat teknis seperti kalibrasi alat ukur secara berkala untuk menjaga akuratan, dokumentasi agar apa, terdapat hasil-hasil berkelanjutan pengujian, lalu eh, kualitas dan komitmen terhadap akuratan sesuai standar internasional atau nilai yang diinginkan. Sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada kebetulan pengujian, pencatatan data kalibrasi sangat penting dan juga mengetahui kondisi lingkungan, penyimpanan data hasil, dan juga mengeju standar internasional atau standar nasional. Lalu ketidakpastian pengukuran. Di sini yang dimaksud adalah ketika kita mendapatkan eh, kita ketika kita mendapatkan data-data atau hasil pengukuran, di sini kita pasti menemukan suatu faktor-faktor yang eh, tidak jauh dengan tidak jauh dengan kesalahan atau mungkin lebih tepatnya faktor error, yaitu kita harus mengerti faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian tersebut, yakni ketelitian alat ukur. Di sini terkadang penggunaan seorang praktikan menggunakan alat tersebut tidak pastinya tidak seakurat itu. Maka dari itu terdapat kalibrasi dan juga mengerti faktor-faktor yang terjadi, mengapa kok bisa eh, data-data tersebut kok tidak akurat. Lalu dilakukan variasi agar mengerti eh, data-data hasil tersebut apakah sesuai yang kita inginkan atau lebih dari yang standarisasi kita inginkan. Dan juga pengaruh lingkungan dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Sistem inventory laboratorium di sini yang paling penting adalah pengelolaan aset laboratorium seperti bahan-bahan atau alat-alat yang telah digunakan diberi tetap dijaga, dikalibrasi dan juga eh, eh, pendataan dan pelabelan semua semua barang-barang di laboratorium agar pemantauan pemantauan pemeliharaan alat dan juga pergantian komponen yang rusak. Nah, dengan adanya sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah penyalahgunaan sumber daya laboratorium. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.